Wah, 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 wah. Ini orang-orang nih makan, sampahnya nggak dibuang di tempatnya. Padahal sudah ada tong sampah. Padahal kan ini bisa langsung buang begini. Kenapa harus dibuang di luar tong sampah? Memang sih ada OB, ada petugas kebersihan. Tapi itu tanggung jawab dan tugas kita untuk buang sampah. Karena bumi yang dicipta Tuhan ini harus kita jaga, harus kita pelihara. Ini apalagi nih, waduh, 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 waduh. Waduh, waduh, waduh. Panas-panas gini, waduh. Ini loh, Sesoni haus ini. Loh, Sesoni bisa membuat ini jadi baru. Kita coba ya. Nah, mulai kembali ke bentuk asalnya. Haus sekali. Kosong kan? Kosong. Masih ada loh, sebawa pulang aja. Pelihara bumi, cintai bumi, save the world. Selamat Hari Lingkungan Hidup. Shalom Sobat Kristus, bertemu lagi dengan Kak Dia di sini. Kak Dia merasa sangat senang karena bisa menemani Sobat Kristus di rumah untuk beribadah sekolah minggu secara online. Sobat Kristus, hari ini ada yang spesial. Di bulan misi ini, Kak Dia bersama kakak-kakak yang ada di sini berdandan ala koboi. Koboi adalah sebutan bagi gembala di peternakan sapi yang ada di negara Amerika. Secara tradisional, para koboi menunggangi kuda saat mengembalakan sapi mereka. Naik dan turun bukit sambil berteriak dan mengarahkan para sapi untuk menemukan padang rumput yang cukup luas sehingga para sapi-sapi itu bisa mendapat makanan. Tentunya itu pekerjaan yang sangat melelahkan. Tapi para koboi itu harus selalu bersemangat supaya ternak mereka tidak mati kelaparan. Oke Sobat Kristus, Kak Dia juga dan kalian juga sama seperti para koboi di Amerika. Kita juga harus penuh semangat bersaksi tentang Kristus, supaya banyak orang menemukan jalan kebenaran dan keselamatan, supaya mereka mendapatkan hidup kekal. Kita dapat bersaksi dengan berbagai cara, di antaranya dengan bernyanyi. Melalui pujian, kita dapat mengabarkan tentang cintanya Tuhan Yesus yang telah mati dan menyelamatkan kita. Mari Sobat Kristus, Kak Dia ajak bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan penuh semangat seperti seorang koboi yang bersaksi tentang Kristus. Are you ready? Go! Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing
biasa. Sobat Kristus tentu bernyanyi dengan penuh semangat. Oke, Sobat Kristus boleh duduk kembali. Sobat Kristus, hari ini Kak Dia membawa sesuatu loh. Coba kita lihat ya. Hari ini Kak Dia membawa sebuah kotak. Kotak ini adalah buatan hasil tangan Kak Dia sendiri loh. Nah, hari ini kita juga memperingati Hari Lingkungan Hidup. Dan sebagai saksi Kristus, kita juga harus mencintai lingkungan kita. Lihat kotak ini, Kak Dia buat dari kertas koran bekas yang Kak Dia anyam, terus Kak Dia bentuk deh jadi kotak. Cukup mudah, tapi Kak Dia memang harus perlu teliti dan sabar dalam membentuknya. Oke, coba kita lihat ya, apa isinya. Nah, di sini berisi pin yang berbentuk bintang. Kak Dia buat dengan kertas origami, tapi ada juga yang terbuat dari kertas koran. Cukup lucu dan unik sih, karena Kak Dia bisa berkreasi dengan barang-barang bekas. Oke, Sobat Kristus, kita bisa ikut menjaga lingkungan dengan cara memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar kita. Kalian bisa berkreasi seperti Kak Dia, membuat apapun yang kalian inginkan dengan menggunakan kotak kemasan susu bekas, kotak kertas-kertas bekas, ataupun kotak-kotak yang lain, dan botol-botol bekas. Selanjutnya, Kak Dia akan mengajak Sobat Kristus di rumah untuk membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kak Vian dan Kak Stefani harus ikutan ya membaca bersama-sama Sobat Kristus di rumah. Oke, siap ya? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sobat Kristus, ayat itu adalah sebuah pesan penting yang harus kita sampaikan kepada semua orang. Kak Dia mau menyampaikan pesan penting ini kepada semua orang dan bersaksi tentang Kristus. Apakah Kak Vian dan Kak Stefani juga mau? Mau. Kalau Kak Vian dan Kak Stefani mau, maka Kak Dia mau kasih pin. Tadam. Sama-sama. Sama-sama. Ya, Kak Dia juga ambil satu. Dipakai ya Kak, karena pin ini sebagai tanda bahwa kita mau bersaksi tentang Kristus kepada semua orang. Tunggu ya, Kak Dia pakai dulu. Oke, sip. Kak Dia dan kakak-kakak yang ada di sini sama seperti sheriff yang ada di koboi-koboi itu. Oke. Wah, hebat ya, Kak Vian dan Kak Stefani mau menjadi saksi Kristus. Oh iya, di negara Amerika juga ada loh seseorang yang dengan semangat mau menjadi saksi Kristus. Adik-adik tahu? Di tahun 1700-an ada seorang pendeta yang membawa pesan penting kepada orang-orang Indian. Pesan penting tentang Kristus. Pendeta ini bernama Jonathan Edwards, seorang warga negara Amerika yang mengabdikan dirinya untuk memberitakan Injil kepada semua orang, termasuk orang-orang yang tidak dikenalnya. Pendeta Jonathan ini sangat bersemangat ketika menceritakan tentang Kristus yang menebus manusia dari dosa. Oleh karena penyertaan Roh Kudus, maka banyak orang yang mendengarkan Injil dari pendeta Jonathan ini menjadi percaya dan diselamatkan. Sobat Kristus, pendeta Jonathan memberitakan Injil kepada semua orang yang tidak dikenalnya. Bukan hanya supaya orang-orang itu mendapatkan hidup kekal, tetapi juga supaya mereka menjadi percaya dan menjadi bagian dari keluarga Allah. Sama seperti Kak Dia dan Sobat Kristus di rumah. Sekalipun kita tidak saling mengenal, tapi kita adalah keluarga Allah. Sebab kita mempunyai iman, pengharapan, dan kasih yang sama di dalam Tuhan Yesus Kristus. One faith, hope and love. One faith, hope and love. One faith, hope and love. Sobat Kristus di rumah, mari kita bernyanyi dengan bangkit berdiri. Kau dan aku satu keluarga.
Kristus, bagaimana dengan kalian? Maukah kalian menjadi saksi Kristus seperti Pendeta Jonathan dan para misionari, serta seperti kami semua yang ada di sini? Kalian bisa bersaksi melalui kehidupan kalian. Ceritakan dan bersaksilah, sebab apapun yang kalian lakukan untuk menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain, hal itu adalah sebuah hadiah kepada Allah. Sobat Kristus, kita sudah bernyanyi dan memuji Tuhan. Saatnya kita duduk diam dan menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Jenis. Mari mempersiapkan hati, supaya kita dapat mendengar, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully, every song every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, everything I have, all you've given to me. Hai Sobat Kristus, hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Yuk Sobat Kristus, sebelum kita belajar firman, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, cinta Tuhan sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Sejak kecil, Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami menjadi seorang anak Tuhan. Hari ini kami bersama-sama akan belajar firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini membuat kami bertumbuh di dalam Engkau, semakin kami boleh mencintai Tuhan. Kami mengucap syukur dan menyerahkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mendengarkannya dan firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Kristus, hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1-10. Yuk buka Alkitabnya sama-sama, kakak juga ambil Alkitab. Ayo adik-adik semuanya, buka Alkitabnya. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari, menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku,
tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Sobat Kristus, kalian pernah mengalami mujizat gak? Apa sih artinya mujizat? Apakah mujizat itu ada sebuah kejadian spektakuler seperti berikut ini? Tiba-tiba dapat sepeda motor, tiba-tiba dapat hadiah ulang tahun yang luar biasa, gak belajar tapi bisa juara kelas, tiba-tiba mendapatkan apa yang kita inginkan, sakit parah tetapi tiba-tiba sembuh. Apakah mujizat hanya seperti itu, teman-teman? Apakah mujizat ada sebuah kejadian yang wow, yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya, terus tiba-tiba kita mendapatkannya? Benarkah itu, Sobat Kristus? Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai yang ke-10, diceritakan ada sebuah mujizat yang dilakukan oleh murid Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes. Apa yang mereka lakukan? Sore itu, jam 3, Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah. Di situ ada seorang lumpuh sejak lahir. Tiap hari dia dibawa ke sana dan ditaruh di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Di sana, orang lumpuh itu meminta-minta kepada orang yang masuk ke bait Allah. Sore itu, lewatlah Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah, dan orang lumpuh itu pun minta sedekah. Tuhan kasihanlah kami, saya belum makan sepanjang hari. Lihatlah pada kami. Orang lumpuh itu pun melihat kepada Petrus dan Yohanes dengan mata penuh harap akan mendapat sesuatu dari mereka. Emas dan perak kami tidak punya. Apa yang kupunya, kuberikan padamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah engkau. Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh dan membantu dia berdiri. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Mereka berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seketika itu juga, orang lumpuh itu berjalan, Sobat Kristus. Luar biasa kan mujizat yang dilakukan oleh Petrus? Tapi apakah Petrus melakukan mujizat itu hanya supaya orang lumpuh itu bisa berjalan? Hanya untuk menunjukkan kemampuan Petrus sebagai murid Yesus? Sama sekali tidak. Sobat Kristus, apa tujuan Petrus melakukan mujizat menyembuhkan orang lumpuh itu? Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk minta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga rakyat itu takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Mujizat itu membuat semua orang yang melihatnya menjadi kagum, ya Sobat Kristus. Namun bukan itu tujuan Petrus melakukan mujizat. Tujuan Petrus adalah memberitakan Injil, menceritakan tentang Yesus melalui mujizat itu. Ingat Sobat Kristus, Petrus melakukan mujizat itu dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa Yesus. Dan tujuannya adalah untuk mengabarkan Injil, supaya semua orang yang tidak percaya yang melihat kejadian itu, menjadi percaya Yesus melalui mujizat itu. Jadi Sobat Kristus, mujizat adalah salah satu cara untuk memberitakan Injil pada saat itu. Sekarang ini, kita bisa memberitakan Injil dengan banyak cara. Apa yang bisa kita semua lakukan untuk menceritakan Yesus kepada orang yang belum percaya?
Yang pertama, Sobat Kristus, doakan orang-orang yang belum percaya setiap hari. Sebutkan nama mereka setiap hari dalam doa. Mungkin itu papa atau mama yang belum percaya Yesus. Mungkin itu kakak, adik, sepupu, sahabatmu, teman bermain, siapapun juga yang belum percaya Yesus. Sobat Kristus, kepengen kan mereka untuk percaya? Doakan mereka tiap hari. Jangan menyerah, Tuhan mendengar doamu. Kemudian yang kedua, jadi teladan. Ini nih Sobat Kristus, perlu untuk kita perhatikan dalam hidup kita sehari-hari. Kalau tiap minggu kita ke sekolah minggu, kita rajin ke gereja, kita rajin pelayanan, kita jadi anak teladan di sekolah minggu, tapi di rumah kita suka bentak papa mama yang belum percaya Yesus. Kita melawan mereka, kita jahat sama teman, kita gak sabar sama kakak sama adik. Kita gak bakal bisa jadi teladan buat mereka. Orang lain itu melihat kata-kata, melihat perbuatan, melihat sikap kita sebagai seorang anak Tuhan. Lakukan firman Tuhan, jadilah anak yang terus-menerus menjadi terang buat siapa saja. Yang ketiga, Sobat Kristus, ceritakan Yesus kepada orang yang belum percaya. Mulai dari hal sederhana, misalnya, ajak papa mama yang belum percaya ke gereja. Ceritakan Yesus bahwa mengasihi mereka, mau menyelamatkan mereka dari dosa, supaya kelak dapat hidup kekal. Ajak saudara dan teman yang belum percaya untuk ke sekolah minggu. Sobat Kristus, ini yang paling penting. Kita hanya akan bisa hidup sesuai firman. Kita hanya berani menceritakan Yesus kalau kita sendiri sudah punya Yesus sebagai juru selamat. Kalau tidak, nggak mungkin kita bisa mengajak orang lain untuk percaya Yesus karena kalau kita sendiri nggak percaya. So, Sobat Kristus, sudahkah Sobat Kristus percaya Yesus dengan sungguh-sungguh? Kalau sudah, ayo kita beritakan Injil, cerita Yesus kepada orang yang belum percaya kepada Yesus. Mau kan Sobat Kristus? Nah, Sobat Kristus, untuk menutup firman Tuhan kita hari ini, yuk kita baca ayat mas kita hari ini, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat ke-12. Buka lagi ya Alkitabnya, kakak juga buka Alkitab. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Baca sama-sama kakak ya. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Satu kali lagi ya Sobat Kristus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yuk Sobat Kristus, kita sama-sama doa ya. Tutup matanya, lipat tangan, kita doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini, yang boleh mengajar kami untuk bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Tuhan menginginkan kami untuk menceritakan Yesus kepada banyak orang. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, mereka menceritakan Yesus melalui mujizat kepada orang lumpuh itu. Kami tahu Tuhan, di dalam hidup kami sehari-hari, di sekitar kami banyak orang yang belum percaya. Oleh karena itu Tuhan, kami sendiri ingin sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kami ingin diri kami sungguh-sungguh mendapatkan anugerah keselamatan dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadi kami. Sehingga kami boleh menjadi seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh menceritakan Yesus kepada orang lain karena kami sendiri sudah mempunyai anugerah, sudah punya Yesus sebagai juru selamat. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami diberikan satu kekuatan, kemampuan, keberanian untuk kami boleh menceritakan Yesus kepada banyak orang. Mungkin itu papa mama, mungkin itu saudara-saudara kami, sepupu kami, sahabat dekat kami yang belum percaya kepada Yesus. Kami ingin Tuhan supaya kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menceritakan Yesus. Jadikan hidup kami menjadi teladan bagi banyak orang. Kami boleh melakukan firman Tuhan dan berdoa setiap hari, berdoa bagi orang-orang di sekitar kami yang belum percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami rindu
Hidup kami, meskipun kami masih kecil, tapi hidup kami dipakai Tuhan untuk menceritakan Yesus, memberitakan Injil kepada banyak orang. Kami mengucap syukur, menyerahkan diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dengan baik mendengarkan firman Tuhan. Sobat Kristus, pasti kalian sudah siap untuk menjadi saksi Kristus dan memberitakan kepada semua orang, sama seperti Petrus dan Yohanes. Jangan khawatir dan takut, karena Roh Kudus pasti menyertai kalian. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk para misionari di seluruh dunia. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kesetiaan, dan keberanian untuk menceritakan Injil kepada semua orang di dunia. Yang kedua, kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan memulihkan kondisi bangsa kita, sehingga rakyat Indonesia kembali sejahtera dan dapat beraktivitas dengan normal lagi. Dan nanti kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Sobat Kristus, mari melipat tangan, menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, karena penyertaan Tuhan menolong kami memahami firman yang kami dengar hari ini. Kami berdoa untuk para misionari yang Tuhan utus untuk ke seluruh dunia, mengabarkan Injil, menjadi saksi Kristus. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat, kesetiaan, dan keberanian ketika mereka harus memberitakan tentang Tuhan. Berkati kehidupan mereka, apa yang mereka makan, minum, dan pakai, kiranya Tuhan senantiasa mencukupkan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan. Kondisi bangsa dan negara kami belum pulih sepenuhnya, Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong bangsa dan negara kami, sehingga bisa lepas dari masa-masa sulit ini. Berkati para pemerintah kami, agar melalui kebijakan yang mereka berikan, itu dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan, sepanjang kami mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Dari awal hingga akhirnya, Tuhan sudah memimpin dan menolong kami. Mampukan kami Tuhan melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi Kristus kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, dan kami menutup ibadah sekolah minggu hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Shalom Sobat Kristus. Hari ini kita ibadah dengan nuansa Amerika. Tuhan juga mengasihi orang-orang Amerika. Tuhan juga mengasihi suku Indian di sana.
supaya mereka mendengar Yesus dan mereka diselamatkan. Seperti biasa, Loso Sony mengingatkan, jangan lupa follow IG Sekolah Minggu GKT 3. Beritahu teman-teman yang belum follow, supaya semakin ramai dan semakin banyak orang, teman-teman kita melihat info-info Komisi Anak GKT 3. Yang kedua, ini yang kita tunggu-tunggu, kuis ya. Loso Sony akan bacakan 2 kali, dengarkan baik-baik. Siap ya? Dalam cerita firman Tuhan tadi, di manakah Petrus dan Yohanes melakukan mujizat menyembuhkan orang yang lumpuh? Sekali lagi, dalam cerita firman Tuhan tadi, di manakah Petrus dan Yohanes melakukan mujizat menyembuhkan orang lumpuh? Jawaban DM ke IG Sekolah Minggu dengan format jawaban nama, spasi, pos, spasi, jawaban. Akan dipilih 3 anak sekolah minggu yang paling benar menjawab. Dan tentu saja ada hadiah menarik dari guru sekolah minggu. Yang ketiga, Sobat Kristus, kirim video pendek atau via chat pertanyaan apa saja ke WA-nya Loso Sony. Loso Sony juga akan berikan souvenir atau hadiah buat Sobat Kristus. Pertanyaan apa saja, nanti Loso Sony akan jawab. Yang keempat, jika ada saran atau usulan tentang ibadah online sekolah minggu, bisa disampaikan melalui Loso Sony. Nanti kita akan diskusikan supaya apa yang menjadi masukannya mungkin itu menjadikan ibadah online kita menjadi lebih baik. Yang kelima, jangan lupa memberi persembahan kepada Tuhan. Bisa via transfer ke BCA rekening gereja GKT 3 atau bisa lewat QRIS. Yang punya Oppo, GoPay, ShopeePay dan semuanya, silakan memberikan persembahan kepada Tuhan. Atau mungkin disimpan dulu di amplop. Nanti kalau sudah ibadahnya di gereja, amplop persembahan itu dibawa dan dipersembahkan kepada Tuhan. Sobat Kristus, jangan lupa Tuhan mengasihi kita, Tuhan juga mengasihi semua orang. Jadilah saksi bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.